Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Roma pasal 16 ayat 1 sampai 27. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul, dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus, yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis, yang kukasihi. Salam kepada Apeles, yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus, yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa, yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis, yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Likius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius, yang memberi tumpangan kepadaku, dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Roma pasal 16 ayat 1 sampai 27 yang menyajikan tentang dua perikop, yaitu perhatian antar gereja ayat 1 sampai 24 dan pujian penutup ayat 25 sampai 27. Dalam hal persekutuan kepedulian antara kaum beriman dan gereja-gereja,
Paulus adalah orang yang terkemuka. Paulus telah memprakarsai persekutuan kepedulian itu. Ia peduli terhadap kaum beriman, hamba-hamba Tuhan, dan gereja-gereja. Ia adalah seorang saudara yang benar-benar terbenam dalam persekutuan kepedulian. Ucapan salam khusus yang tercantum dalam Roma 16 cukup membuktikan kepeduliannya yang luas. Pasal ini mewahyukan bahwa dalam persekutuan kepedulian tercakup pula gereja-gereja. Persekutuan kepedulian ini ada di antara orang beriman dalam gereja-gereja serta di antara gereja-gereja. Dalam Roma 16, masalah gereja dan gereja-gereja telah disinggung sebanyak 5 kali. Pertama, Febe adalah seorang diaken wanita yang melayani gereja, seorang yang menolong, menunjang, dan menyuplai orang lain. Juga mendampingi, melayani, merawat, dan mengasuh, serta memperhatikan segala kebutuhan orang lain. Febe sangat dikasihi dan dihormati. Dia melayani orang lain tanpa menghitung harga dan pengorbanan. Keperluan yang pertama untuk hidup gereja ialah melayani gereja. Kedua, Priska dan Aquila tidak menyayangi nyawa mereka. Demi gereja, mereka rela mempertaruhkan nyawa. Sebab itu, gereja-gereja orang bukan Yahudi berterima kasih kepada mereka. Kita harus membayar harga itu dengan sukarela. Bukan untuk satu gereja, tetapi juga untuk semua gereja. Memang benar, kita ditetapkan oleh Tuhan di satu tempat, tetapi hati kita harus luas, sehingga kita dapat menjangkau semua gereja. Untuk kali ketiga, Paulus berkata, salam juga kepada gereja di rumah Priska dan Aquila. Di satu pihak, sepasang suami istri ini adalah untuk semua gereja. Di pihak lain, mereka juga untuk gereja setempat. Keempat, Paulus tiba-tiba mengatakan semua gereja Kristus. Gereja di tiap lokal harus merupakan gereja Kristus. Jangan mengatakan ini gereja saudara Anu. Perkataan itu salah. Kita harus belajar berkata semua gereja Kristus. Penyebutan gereja yang kelima berhubungan dengan soal memberi tumpangan. Gaius tidak saja memberi tumpangan kepada satu rasul, juga kepada seluruh gereja. Rumahnya terbuka bagi kaum beriman dan tersedia bagi kaum beriman. Bila suatu rumah terbuka untuk memberi tumpangan, niscayalah rumah itu akan dipenuhi berkat Kristus. Terpujilah Tuhan. Semakin banyak kita memberi tumpangan kepada orang lain, kita akan semakin banyak mengalami hidup gereja. Hal ini sangat real. Secara ringkas dapat kita simpulkan bahwa hidup gereja mencakup 5 aspek. 1. Melayani gereja. 2. Mempertaruhkan nyawa untuk gereja. 3. Gereja di rumah kita. 4. Tidak menganggap gereja menjadi milik orang tertentu, tetapi milik Kristus. Dan 5. Memberi tumpangan dengan ramah kepada setiap warga gereja dan menjadi tuan rumah bagi semua gereja. Dalam kata-kata salam Paulus yang tercatat pada pasal 16, ia telah mengungkapkan petunjuk-petunjuk yang penting bagi hidup gereja yang normal, baik dalam gereja lokal tertentu atau di antara gereja-gereja. Salamnya pun mempertinggi kualitas banyak orang beriman. Karena itu dalam Roma 16 kita nampak gereja-gereja di berbagai tempat dan seluk-beluk hidup gereja yang sejati yang terlihat pada atribut dan kebajikan kaum beriman. Itulah suatu lukisan hidup gereja sebermula yang sempurna. Perampungan akhir Injil ialah hidup gereja. Alangkah besar perbedaan Roma pasal 1 dengan Roma pasal 16. Dalam pasal 1 kita nampak orang dosa, orang jahat, najis, dan terhukum. Sedang dalam pasal 16 kita nampak gereja-gereja yang kudus dan mulia. Keduanya tidak dapat dibandingkan. Bagaimanakah orang dosa yang keji bisa berubah menjadi gereja yang mulia? Melalui proses panjang yang dimulai dari Roma pasal 1 hingga Roma pasal 16. Yakni penebusan, pembenaran, pengudusan, pemuliaan, pemilihan, dan pengubahan. Proses yang panjang itu membuat orang-orang dosa menjadi gereja yang mulia, gereja yang kudus, tetapi juga begitu real.
Setelah menyampaikan salam yang menyatakan persekutuan kepedulian di antara kaum beriman dan antar gereja-gereja, Rasul lalu mengumumkan bahwa Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Hal ini menunjukkan bahwa penghancuran iblis oleh Allah berhubungan dengan hidup gereja. Bila kita tidak berada dalam gereja, tidak menempuh hidup gereja, sukarlah bagi Allah untuk menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Hidup gereja merupakan senjata ampuh bagi Allah untuk menaklukkan iblis. Melalui menaklukkan iblis, si pengacau itu, kita akan mengalami dan menikmati damai sejahtera Allah. Rasul Paulus kemudian memberi berkatnya kepada mereka dengan mengatakan, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ini membuktikan bahwa kasih karunia Tuhan Yesus disalurkan kepada semua orang beriman dalam hidup gereja. Kita semua dapat bersaksi, bila kita hidup dalam gereja dan melaksanakan kehidupan tubuh bersama kaum beriman, kita akan menikmati kasih karunia Tuhan yang melimpah. Puji-pujian penutup ini di akhir Roma 16 mirip sebuah lagu. Kata Paulus, Allah adalah yang berkuasa menguatkan kamu. Yang kita perlukan dalam pasal 16 bukan lagi keselamatan atau pengudusan, tapi penguatan atau peneguhan. Setiap perkara telah rampung, kita hanya perlu dikuatkan. Kita dikuatkan bukan berdasarkan ajaran atau kebenaran zaman, melainkan berdasarkan Injil, pemberitaan mengenai Kristus, dan penyataan dari rahasia itu. Kita benar-benar perlu dibebaskan dari ajaran-ajaran yang memecah belah dan praktek-praktek yang memecah belah, dan dikuatkan melalui Injil yang murni dan sempurna, melalui memberitakan dan melayankan Kristus yang hidup dan al-muhid, dan melalui wahyu dari rahasia Allah. Hanya Injil murni, Kristus yang hidup, dan rahasia Allah yang diwahyukan, yang dapat menguatkan kita dan memelihara kita dalam kesatuan bagi hidup gereja. Saudara-saudari, surat Roma pertama-tama memberitahu kita bagaimana kaum beriman telah dibaptis ke dalam Kristus, bagaimana Kristus digarapkan ke dalam kaum beriman, dan bagaimana kaum beriman mengenakan Kristus. Kemudian surat Roma mewahyukan bagaimana kaum beriman dibangun bersama menjadi satu tubuh untuk mengekspresikan Kristus. Dengan demikian, gereja-gereja terwujud secara real di banyak kota. Semua orang beriman di semua gereja saling mengasihi dan bersekutu untuk mengekspresikan tubuh Kristus bagi penggenapan rahasia Allah. Itulah perampungan akhir dari Injil Allah yang sempurna. Melalui hal ini, iblis akan dihancurkan di bawah kaki segenap kaum beriman. Kasih karunia Kristus pun disalurkan kepada segenap kaum beriman, dan Allah dipermuliakan dari zaman ke zaman sampai selama-lamanya. Allah yang kekal telah memperlihatkan rahasia itu kepada segala bangsa supaya mereka taat kepada iman. Saudara-saudari, dalam Roma pasal 15 dan 16, Allah disebut Allah sumber ketekunan dan penghiburan, Allah sumber pengharapan, Allah sumber damai sejahtera, Allah yang abadi, dan satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Allah kita memang kaya dan memiliki banyak aspek: ketekunan, penghiburan, pengharapan, damai sejahtera, hikmat, dan abadi. Dan Injil dalam surat Roma adalah Injil Allah yang demikian. Injil Allah yang kaya itu terampung dalam hidup gereja yang real. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, syukur padamu atas firman-Mu pada pagi hari ini. Oh Tuhan, akhir dari kitab Roma yang begitu mulia. Oh, yang begitu real. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk kitab Roma. Oh Tuhan, yang telah selesai kami baca. Tuhan, yang mewahyukan kepada kami. Tuhan, kami adalah orang-orang dosa. Oh, melalui Injil Allah kami diselamatkan. Kami boleh menjadi anak-anak Allah untuk menyusun tubuh Kristus. Oh, yang terekspresikan sebagai gereja-gereja lokal. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, hari ini dalam kehidupan gereja lokal kami, Tuhan, kami terus belajar saling peduli satu dengan yang lain. Oh Tuhan, saling melayani, saling menasihati.
bahkan saling terbangun satu dengan yang lain sebagai ekspresi tubuh-Mu ya Tuhan di lokal kami. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kini kami perlu kasih karunia-Mu yang cukup, Tuhan Yesus, sehingga oh Tuhan, kami benar-benar terbangun sebagai ekspresi korporat-Mu di atas bumi. Syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan, beri kami anugerah-Mu terus menerus, Tuhan, sehingga kami tak putus-putusnya menikmati Kristus. Tuhan, hingga kami terus diubahkan. Tuhan, bahkan kami terbangun di dalam kehidupan gereja hari ini. Pimpin kami selalu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kini waktu tak panjang, pelancong segera pulang, terangkat ke angkasa, jumpa Raja semesta.